وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخوة الإيمان, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, baru saja kita menunaikan satu kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib. Dalam salat kita tersebut, imam kita jazahullahu khaira memperdengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Pada kesempatan ini di dalam surat Al-Baqarah, maaf. Pada kesempatan ini kita ingin mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam kita di dalam salat. Mudah-mudahan ini adalah satu langkah dan upaya yang dengan langkah ini kita bisa memahami ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di samping menambah keimanan kita, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ini pun akan menjadi langkah yang menuntun agar kita dapat menggapai kekhusyukan di dalam salat kita. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, imam membacakan rangkaian ayat dari surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat yang ke-21. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menghimbau an-nas, menghimbau sekalian manusia sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, laqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kemuliaan kepada anak Adam, yaitu manusia. Maka posisi dari sisi kemuliaan manusia diletakkan oleh Allah Jalla wa Ala di atas makhluk yang lain. Makanya ketika seorang manusia tidak menjaga kemuliaan yang telah Allah Jalla wa Ala letakkan ini,
Lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan kedudukan mereka rendah sama dengan makhluk yang lain. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ulaika, kata Allah, setelah Allah menceritakan tentang orang-orang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati pun pada dasarnya Allah meletakkan mereka sebagai makhluk yang mulia, tapi ketika mereka mengabaikan syariat Allah, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Maka mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ubahnya sama dengan binatang ternak. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara umum posisi manusia sebagaimana dikatakan oleh Allah adalah di posisi yang Allah letakkan mulia. Karena lantaran kemuliaan mereka ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkannya. Dalam ayat yang ada di hadapan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai sekalian manusia, ibadatilah Rabb kalian. Atau kita juga menerjemahkan, sembahlah Rabb kalian. Nah, ikhwatal iman, kenapa kita menyinggung sedikit tentang posisi manusia yang Allah letakkan mulia dibandingkan makhluk yang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan terkait makhluk yang dinamakan dengan haiwan. Apa kata Allah? Di mana hewan-hewan tersebut mereka memuliakan Allah Azza wa Jalla dan bertasbih kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Hanya saja kita yang tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Jika seandainya ini dilaksanakan dan dijalankan oleh makhluk yang dinamakan dengan al-hayawan, maka tentu sangat tidak layak dan tidak pantas makhluk yang Allah lebih muliakan dari mereka tidak mengibadati Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, ibadatilah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, kenapa kita mengibadati Allah? Kenapa kita menyembah Allah Jalla wa'ala? Alladzi khalaqakum. Karena Rabb yang kita sembah itu adalah Rabb yang telah menciptakan kita. Walladzina min qablikum. Dan Allah yang kita ibadati, yang kita sembah itu adalah Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, dan hanya Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadati. Ikhwatal iman, satu kaidah di dalam bab At-Tauhid, dikatakan hubungan antara Tauhid Rububiyah dengan Tauhid Uluhiyah. Di mana tauhid rububiyah yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam segala perbuatan Allah. Maka itulah yang terkandung dalam makna kata-kata Rabb. Maka sebutkan apa yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatannya. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Apapun sebut
seluruh perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka semua itu ikhwatal iman hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat-ayat, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, membuka mata dan hati manusia yang mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali Allah di dalam Al-Quran mengingatkan, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa dan siapa, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, yang pasti semua akan menjawab dan mengatakan Allah. Maka ketika hanya Allah satu-satunya di dalam rububiyahnya ikhwatal iman, maka hanya Allah satu-satunya yang diibadati. Dengan ungkapan lain bisa kita simpulkan dan bisa kita ungkapkan, jika ada selain Allah yang menciptakan, Allah menciptakan, dan ada selain Allah yang menciptakan, maka Allah dan selain Allah ini layak untuk disembah. Tetapi ketika tidak ada yang lain, la syarikalah, hanya Allah Subhanahu wa taala wahdah, satu-satunya, maka itu juga yang harus kita lakukan di dalam uluhiyah, dalam peribadatan, dalam kita menyembah dan mengagungkannya. Makanya dikatakan ikhwatal iman, ada hubungan erat antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini. Maka dikatakan wahidun fi rububiyatihi wa wahidun fi uluhiyatihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala esa di dalam rububiyahnya, di dalam segala perbuatannya, maka kita juga harus mengesakan Allah di dalam perbuatan kita. Mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba, dalam sujud kepadanya, meminta kepadanya, bermunajat kepadanya, apapun yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kita menyembah Allah Azza wa Jalla, maka ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang harus kita ibadati, yang harus kita sembah, lantaran hanya Allah satu-satunya di dalam rububiyahnya. Sehingga ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, selalu di dalam ayat sebelum sampai ke titik uluhiyah, maka seringkali Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dan memberikan alas dasarnya dalam rububiyah, seperti yang terdapat di dalam ayat ini. Final dari ungkapan Allah di dalam ayat ini adalah perintah untuk beribadah. Dan ini yang diwajibkan oleh Allah ketika Allah menghimbau sekalian manusia, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadatilah Rabb kalian. Siapa Rabb yang akan diibadati ini? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialas oleh Allah Azza wa Jalla agar kita tidak salah di dalam mewujudkan dan menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini. Lalu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, di ujung ayat setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, karena Allah esa di dalam rububiyahnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Buah daripada ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dalam rangka
rangka upaya dia menggapai ketakwaan. Maka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang akan mengantarkan pelakunya sampai kepada derajat takwa. Ikhwatal iman, berbagai macam definisi yang diungkapkan oleh para ulama tentang takwa ini. Dari sekian banyak definisi yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, ada satu definisi yang paling mendekati, yaitu definisi yang dikatakan oleh Talq ibnu Habib. Apa yang dimaksud dengan takwa? Maka dikatakan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwasanya takwa itu adalah fi'lu ma amarahu Allah, raja'a thawabillah ala huda min Allah, wa tarku ma nahahu Allah makhafatal azabi wal iqabi min Allah ala huda min Allah. Apa yang dikatakan dengan takwa? Yang di awal kita sudah menggarisbawahi bahwasanya kita diajak dan diperintahkan untuk beribadah. Dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ibadah yang akan mengantarkan pelakunya menggapai dan meraih ketakwaan. Talq ibnu Habib menjelaskan definisi takwa itu adalah fi'lu ma amarahu Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya, jangan mimpi untuk meraih takwa kalau yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Poin pertamanya, cari tahu apakah ini diperintahkan oleh Allah? Apakah sumber ketika kita mencari tahu itu ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW? Karena perintah yang ada di dalam hadis sesungguhnya itu adalah perintah Allah. Baik itu ucapan Nabi ketika Nabi menghimbau, mengajak, memerintahkan. Di dalam hadis dari ucapan Nabi SAW, kita semua meyakini dan mengimani bahwasanya Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Nabi di dalam ucapannya adalah wahyu yuha, adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada beliau. Maka intinya apapun yang diperintahkan oleh Nabi dari ucapannya adalah sumbernya dari perintah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari perbuatan Nabi. Maka apa yang dilakukan dan dibuat oleh Nabi adalah berdasarkan apa yang telah Allah syariatkan kepada beliau. Maka ikhwatal iman, apapun di dalam apa yang kita lakukan, maka kita melihat dasarnya, sumbernya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah Allah memerintahkan langsung di dalam kitabnya, ataukah Allah memerintahkan itu melalui hadis nabinya? Lalu ikhwatal iman, kalau poin yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, berarti kita memberikan checklist pada nomor yang pertama ini. Ini diperintahkan oleh Allah. Maka ikhwatal iman, ada pertanyaan yang kedua.
Kenapa kita melakukan yang Allah perintahkan ini? Kenapa kita melakukan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini? Sudahkah kita melakukan itu karena kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan hal yang lain. Bukan pujian, bukan sanjungan, tapi kita melakukan itu mengharap ridho dan pahala dari Allah. Dituntut dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus mengikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Beri lagi checklist pada nomor yang kedua. Masih ada tersisa poin yang ketiga dalam angket yang harus kita isi. Bagaimana cara kita menunaikan perintah Allah yang kita lakukan itu karena mengharap ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla? Seperti apa kita melaksanakannya? Seperti apa kita menunaikannya? Maka itu akan mengantarkan ketakwaan apabila kita melaksanakannya ala hudan minallah, sesuai dengan petunjuk Allah. Kembali kita mengatakan petunjuk Allah di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, atau petunjuk Allah melalui lisan atau perbuatan nabinya. Maka ikhwatal iman, ini baru yang akan mengantarkan kita kepada takwa. Apabila hilang salah satu dari 3 poin ini ikhwatal iman, maka ini bukanlah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sebagaimana amal itu ada fi'il, mengerjakan, dan ada at-tark, ada meninggalkan. Maka di sisi sini ikhwatul iman, ketakwaan itu juga adalah tarku ma nahahullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla? Makhafata iqabillah, karena kita takut akan murka dan azab Allah. Dan bagaimana cara kita? Ya, bukan karena yang lainnya, bukan karena kita tidak bisa, bukan karena tidak ada kesempatan, tapi kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita takut akan murka dan azab Allah. Seperti apa dan bagaimana cara kita meninggalkan? Maka lihatlah dan ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan mengantarkan kita kepada takwa. Maka secara tidak langsung, seolah-olah di dalam ayat ini ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala pada awalnya menghimbau kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita melihat ujung ayat ini, di sini ada penekanan bahwasanya perintah Allah itu bukan hanya perintah untuk kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, bukan hanya sebatas dan seringan itu saja. Tapi secara tidak langsung, kalau kita melihat dari sisi ujung ayat, di mana Allah di ujungnya mengatakan la'allakum tattaqun, maka ayat ini ketika Allah perintahkan kita beribadah, maka Allah juga mengharuskan kita untuk hati-hati di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Hati-hati untuk menilai jawaban-jawaban yang benar dari 3 sisi tersebut. Bukan hanya sekadar ibadah-ibadah. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar keilmuan dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka bermaksud ingin beribadah, bahkan mereka yakin yang mereka lakukan itu adalah ibadah.
tanpa mereka meng-cross check, benarkah ini diperintahkan oleh Allah? Dan apa dasarnya mereka menganggap dan menjadikan itu serta meyakini itu adalah sebuah ibadah? Sudahkah mereka memiliki itu dari ilmu? Maka inilah yang membedakan ikhwatul iman, orang-orang yang ingin menggapai ketakwaan. Sehingga sangat perlu kita menekankan, bukan hanya perintah beribadah dengan serampangan, tapi apakah benar itu adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Dan ketika benar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka sebelum dia laksanakan, bagaimana niat dan tujuan serta maksudnya? Apakah dia melakukan itu karena Allah dalam ikhlasun niyah? Lalu poin yang berikutnya, bagaimana dia melakukan itu secara kaifiyahnya? Sudahkah dia mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam petunjuknya? Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Ikhwatul iman, sebagaimana tadi kita menyebutkan bahwasanya dasar yang menjadi alasan dalam mentauhidkan Allah fi uluhiyatihi, di dalam perbuatan kita mengibadatinya, maka itu bermula dari esanya Allah di dalam rububiyahnya. Makanya kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi dan menegaskan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb, ilah yang diperintahkan kita untuk mengibadatinya adalah Rabb dan ilah yang telah menjadikan untuk kalian al-ardha. Alladzi ja'ala lakumul ardha, yaitu Allah yang menjadikan untuk kalian al-ardha, bumi, firasya, sebagai tempat tinggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadikan as-samaa'a binaa'a. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit, yang kalau kita umpamakan dan ibaratkan bagaikan bangunan. Bumi tempat kita berpijak, langit tempat kita bernaung. Maka itu adalah milik Allah dan Allah yang menciptakannya. Dan ketika Allah letakkan bumi tempat berpijaknya manusia dan langit tempat bernaungnya manusia, dan Allah meletakkan manusia itu dengan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut, makanya kemudian Allah mengatakan, wa anzala minas sama'. Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting sebagai sumber kehidupan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada semuanya itu dengan apa? Air. Maka sumber kehidupan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah meletakkan bumi sebagai tempat berpijak, langit sebagai tempat bernaung,
Allah penuhi kebutuhan mereka. Dengan apa? Dengan Allah turunkan air dari langit. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Ikhwatal iman, yang dengan air itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dan menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, yaitu bagi manusia. Rizqan lakum, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah mengatakan dan menutup ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Setelah Allah ingatkan bahwasanya Allah yang menciptakan bumi sebagai tempat berpijak dan di situ manusia hidup, dan Allah juga yang menciptakan langit tempat manusia bernaung. Allah kemudian memberikan kepada mereka yang mereka butuhkan dalam hidup, yaitu air, yang dengan air itu Allah berikan rezeki kepada manusia. Dan yang melakukan itu semua hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka dari dasar ini, ikhwatal iman, sekali lagi, dan tidak bosan-bosan kita mengingatkan tentang bagaimana hubungan rububiyah dengan uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika tidak ada selain Allah di dalam rububiyahnya, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya, maka jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah Azza wa Jalla tandingan, sekutu. Maksud daripada ungkapan Allah fala taj'alu lillahi andada, jangan kita menjadikan tandingan bagi Allah di dalam ubudiyah kita kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan coba-coba untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya. Makanya tadi kita katakan ikhwatal iman, seandainya ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya, pasti akan ada sekutu bagi Allah di dalam uluhiyahnya. Nah, larangan Allah ini ikhwatal iman, kalau antum melihat kepada ayat ini, penggalan ayat ini, fala taj'alu lillahi andada, yaitu dalam ibadah kita. Jangan pernah kita menyembah, beribadah, memohon, meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena hanya Allah di dalam rububiyahnya yang tidak seorang pun dapat memungkirinya. Bahkan para ulama mengatakan ikhwatal iman, dalam tauhid rububiyah ini tidak seorang pun yang dapat memungkirinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tanyakan kepada orang-orang yang menyembah Lata, Uzza, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Tanyakan kepada mereka
mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka menjawab yang menciptakan mereka adalah Allah. Makanya ikhwatal iman, dalam rububiyah ini nyaris tidak ada manusia yang dapat mengingkarinya. Fitrah dan nurani mereka akan meyakini itu. Makanya ikhwatal iman, ketika ditanyakan kepada mereka, lalu apa yang membuat mereka menyembah Lata dan Uzza? Maka disinilah bahasa di mana mereka berusaha untuk mencari alasan pembelaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Apa jawab mereka? Kami yakin kok yang menciptakan kami Allah, yang memberi rezeki kepada kami Allah, yang menghidupkan kami adalah Allah, yang mematikan kami adalah Allah. Kami tahu kok bukan Lata yang menciptakan kami, bukan Uzza yang memberikan rezeki kepada kami. Tapi apa alasan mereka? Dan ini alasan yang dibuat-buat. Bahasa ngelesnya orang-orang kufar Quraisy. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami mengibadati berhala-berhala ini karena ini adalah simbol dari orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menyentuh mereka, kami memohon kepada mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena mereka adalah orang-orang dekat dengan Allah, maka merekalah yang akan menyampaikan doa kami kepada Allah. Jadi ikhwatal iman, ini sebenarnya alasan kufar, orang-orang musyrikin yang tidak ada ubahnya kalau kita lihat dan kita tilik dengan alasan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan kepada kubur orang-orang saleh. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang saleh yang mereka minta, yang mereka harapkan keberkahannya ini adalah manusia. Tapi karena kesolehannya, karena kewaliannya, maka mereka lah yang akan menjadi penghantar harapan dan doa mereka kepada Allah. Persis sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Maka alasan ini ikhwatal iman yang didobrak oleh Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan ketika mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Apa maksudnya wa antum ta'lamun? Dan kalian meyakininya dan kalian mengetahuinya karena mereka tidak mengingkari rububiyah Allah. Mereka faham kok. Mereka tahu. Tapi kenapa secara perbuatannya dalam mereka uluhiyahnya kepada Allah, mereka menyekutukan Allah? Maka dari sisi inilah ikhwatan iman, mereka berusaha untuk memutar mencari alasan sehingga mereka dapat alasan tadi. Karena tidak mungkin mereka mengatakan Uzza yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka tidak mengatakan Lata yang menghidupkan dan menciptakan mereka. Tidak mungkin. Makanya bahasa ngelesnya seperti itu. Mereka mengatakan illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Hanya untuk mengantarkan dan menyampaikan karena kedudukan orang saleh tersebut. Lalu ikhwatal iman, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kata Allah Azza wa Jalla, jika seandainya kalian ragu, bimbang dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad. Maksudnya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran sebagai satu mukjizat yang menegaskan dan membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Karena pada umumnya ikhwatal iman, dalam sejarah perjalanan kehidupan Nabi dan Rasul, Allah membekali Nabi dan Rasul yang Allah utus tersebut dengan mukjizat. Dan pada umumnya mukjizat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan masalah yang sedang digandrungi oleh kaum yang kepada mereka Rasul itu diutus. Lihat bagaimana Nabi Musa, Allah berikan kemukjizatan beliau pada tongkatnya. Karena pada masa itu kaumnya, terutama berhadapan dengan Fir'aun, di mana bagi mereka itu segala sesuatu disandarkan kepada sihir. Lihat bagaimana dialog Nabi Musa dan Fir'aun. Ujung-ujungnya ditandingkan oleh Fir'aun dengan para tukang sihirnya. Maka diberikan Nabi Musa alaihissalam mukjizat, bukan sihir, tapi ini mukjizat yang kalau kita lihat sekilas menyerupai apa yang dimiliki oleh apa yang sedang digandrungi oleh kaumnya. Nabi Isa ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diberi oleh Allah mukjizat hampir mirip dengan apa yang sedang disukai dan digandrungi oleh kaumnya ketika itu, yaitu ilmu pengobatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha wal abras, dengan menyembuhkan penyakit buta dan bisa menyembuhkan penyakit abras dengan Nabi Musa mengusapnya. Nabi Isa, dengan Nabi Isa mengusapnya. Maka Nabi Muhammad SAW diutus di masa-masa bangsa Arab sangat menggemari bahasa dan sastra. Saking ini menjadi sebuah pijakan dalam kehidupan mereka, ikhwatul iman. Di zaman jahiliyah dikenal satu pasar, dan disitulah mereka menampilkan syair-syair mereka yang disebut dengan suqul uqad. Disitulah bangsa-bangsa Arab berkumpul mendengarkan qasaid atau kasidah dari syair-syair mereka. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan membawa mukjizat dari kalamullah yang tersusun secara kaidah bahasa yang tinggi dan makna yang sangat dalam. Maka mulailah mereka meragukan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mereka mengira bahwasanya ini adalah sesuatu yang datang dan dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri. Karena itulah ikhwatal iman, dan ini diceritakan dalam sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat ini. Makanya Allah tantang mereka, di mana mereka adalah ahli-ahli bahasa dan sastra. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Coba datangkan satu surat semisalnya yang mirip. Maka ini adalah untuk menjawab keraguan mereka terhadap mukjizat
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita istirahat untuk mendengarkan suara azan dan salat isya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini, dengan Allah menantang mereka mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Sebelum sampai di titik ini, ikhwatal iman, maka sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab orang-orang yang meragukan Al-Quran ini untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini secara keseluruhan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan lagi. Allah minta sebahagian. Yang pertama, mereka angkat tangan. Ketika Allah minta keseluruhan, mereka pasti tidak bisa. Allah turunkan lagi sebahagian, setengah dari Al-Quran. Tetap mereka tidak bisa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lagi. Allah tantang satu surat saja. Silahkan memilih dari surat yang mana saja di dalam Al-Quran. Jangankan satu surat terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah. Ambil saja satu surat yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, kendati pun itu terpendek sekalipun. Apa kata Allah? Fa'tu bi suratin. Maka coba datangkan satu surat yang mana saja. Allah datangkan bi suratin dalam bentuk nakirah, tanpa Allah khususkan surat yang mana. Akan berbeda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'tu bi suratil Baqarah misalnya, Allah khususkan. Allah bebaskan. Fa'tu bi suratin, surat yang mana saja. Ambil saja surat yang paling pendek. Tetap saja ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Allah? Wad'u syuhada'akum. Silahkan berkumpul para ahli, para pakar untuk merumuskan tantangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Min dunillah, bekerja samalah, berkolaborasilah dengan siapapun selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalau benar dakwaan kalian yang mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW, artinya buatan manusia, bukan dari Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum shadiqin, kalau memang dakwaan ini benar, coba. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan i'jazul Quran. Ini menunjukkan kemuliaan dan kemukjizatan daripada Al-Quranul Karim. Lalu kemudian ikhwatal iman, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyanggah dakwaan mereka dengan memberikan tantangan yang sangat mudah. Hanya dituntut oleh Allah satu surat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan kenyataannya, realitanya. Kata Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak bisa dan kalian tidak akan pernah bisa, kata Allah. Ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla, lan, dan tidak akan pernah bisa. Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Apa kata Allah? Setelah Allah katakan mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan bisa. Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Lalu Allah sambung dengan Allah mengatakan, maka takutlah kepada api neraka. Apa hubungan
yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan takutlah kepada api neraka dengan poin sebelumnya, maka jika kita kaitkan ikhwatul iman, fattaqun nar, kembali kepada raib, in kuntum fi raibin. Ya. Kalau kita hubungkan fattaqun nar, takutlah kepada api neraka, kita hubungkan dengan keraguan, maka ini menunjukkan hukum bahwasanya meragukan kebenaran Al-Quran berpotensi terancam neraka. Jika kita kaitkan fattaqun nar dengan upaya mereka ketika ditantang oleh Allah, mereka berupaya kepada iman. Mereka berusaha. Dan itulah hasilnya. Dan salah satu upaya manusia mendatangkan seperti Al-Quran. Lihat apa yang dilakukan oleh Musailamah. Ketika di dalam Al-Quran terdapat beberapa nama surat dengan nama-nama hewan, Al-Baqarah, An-Namal, An-Nahl. Musailamah coba untuk menandinginya dengan membuat sebuah surat yang dinamakan dengan surat Ad-Difda, kata, tapi tidak menandingi dan tidak menyerupai kemukjizatan Al-Quran. Maka jika kita kaitkan fattaqun nar, apapun upaya untuk menandingi tersebut, maka itu adalah sesuatu yang menyebabkan pelakunya terancam dengan api neraka. Jadi bisa kembali kepada keraguan, bisa jadi kembali kepada upaya mencari tandingan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Artinya ketika dia berupaya mencari tandingan tadi, artinya dia mau menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka berpotensi pelakunya terancam api neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menguraikan bagaimana neraka tersebut. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya, ya, yang ada di dalam api neraka itu batu dan manusia. Batu dan manusia. Makanya ikhwatan iman, makanya imam kita jazahullahu khair di salat maghrib tadi terkait dengan ayat ini, wallahu ta'ala alam. Tapi apakah itu kebetulan atau tidak? Tapi saya coba untuk menghubungkan pilihan bacaan di salat maghrib kita tadi. Karena kita sudah terlanjur mengupas, mengenengahkan bacaan di salat maghrib, maka kita tidak mengupas bacaan di salat isya. Wallahu ta'ala alam apakah kebetulan atau tidak, tapi saya berupaya untuk menghubungkan pilihan bacaan imam kita di salat maghrib. Pertanyaannya adalah, di rakaat yang kedua imam kita baca surat apa? Al-Humazah. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Di rakaat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat yang dipilih oleh imam kita, ya, yaitu allati waquduhan nasu wal hijarah. Allah menceritakan tentang bagaimana neraka tersebut. Makanya diungkapkan kembali, dipilihkan kembali ayat Al-Humazah di rakaat yang kedua. Lebih menjelaskan lagi bagaimana keadaan waquduhan nas wal hijarah tersebut. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa manusia-manusia yang Allah akan masukkan itu? Alladzi jama'a malan wa'addadah. Kenapa mereka yang dimasukkan menjadi bahan baku neraka ini? Yahsabu anna malahu akhladah. Karena mereka mengira bahwasanya harta yang mereka tumpuk itu akan membuat mereka apa? Kekal. Begitulah fikih yang bila kita tarik dari surat yang dipilih oleh imam dalam bacaan salat tadi. Ayat yang kedua berkaitan dengan penjabaran secara lebih detail
dari apa yang dijelaskan oleh Allah, waquduhan nas wal hijarah. Dan poin yang terakhir, ikhwatal iman, ayat ini ditutup oleh Allah, uiddat lil kafirin. Di mana neraka yang Allah katakan waquduhan nas wal hijarah, neraka itu disiapkan oleh Allah, sudah jelas peruntukannya. Di mana neraka itu diperuntukkan oleh Allah untuk siapa? Lil kafirin. Apa artinya? Untuk orang-orang kafir. Maka jika ada, ya, kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala uiddat lil kafirin? Kenapa Allah mengatakan neraka itu Allah siapkan untuk orang kafir? Padahal apakah dengan itu berarti tidak ada seorang muslim yang masuk neraka? Tidak. Kita tahu banyak orang-orang muslim pun, orang-orang yang beriman pun, kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki mereka masuk ke dalam api neraka, mereka akan disiksa di dalam api neraka. Lalu apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil kafirin. Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Jawabannya ikhwatul iman, pertama, neraka itu sebenarnya peruntukannya adalah untuk orang-orang kafir. Ya, peruntukannya. Tapi ada di antara orang-orang mukmin, ya, dia minta bagian jatah orang kafir ini. Dengan apa dia minta bagiannya? Dengan melakukan kemaksiatan dan dosa. Karena disebabkan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, sesuai dengan prinsip akidah ahli sunnah, ketika mereka masih memiliki iman, usulul iman, walaupun mereka berdosa, maka tidak bisa kita memastikan mereka masuk neraka. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya usatal mu'minin, orang-orang mukmin yang berdosa, ketika mereka meninggal dunia dan memikul dosa tersebut, maka ahlu sunnah wal jamaah memandang mereka ini tahta masyiatillah. Mereka ini kembali kepada apa yang Allah kehendaki. Insya'a azabah, kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Wa insya'a ghufirabah. Tetapi masih ada kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah bisa jadi mengampunkannya dan dia tidak jadi disiksa, diazab di dalam api neraka. Kalaupun kemungkinan yang pertama, jika Allah menghendaki mereka disiksa, diazab lantaran dosa yang mereka lakukan, karena mereka memiliki iman dan tidak keluar dari iman, maka bagaimanapun azab di neraka yang mereka alami, mereka tidak kekal di dalam api neraka tersebut. Maka inilah makna Allah mengatakan uiddat lil kafirin, bukan berarti neraka itu hanya dimasuki oleh orang-orang kafir. Tapi apa keistimewaan orang kafir terkait neraka? Orang kafirlah yang akan kekal di dalam api neraka. Maka setelah orang-orang yang beriman yang Allah siksa di dalam api neraka, yang kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya neraka itu memang dipersiapkan oleh Allah, sehingga tidak ada lagi di neraka itu kecuali orang-orang kafir yang Allah akan siksa dan azab mereka kekal di dalam api neraka itu selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Setelah seseorang yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih, yang terakhir Allah keluarkan dari api neraka. Ada seorang laki-laki yang Allah terakhir keluarkan dari api neraka, yang ketika dia telah keluar, maka tidak ada lagi yang tinggal setelah dia selain daripada orang-orang kafir. Sebagai penutup, ikhwatal iman, hadis yang menceritakan
lelaki yang terakhir Allah keluarkan dari api neraka, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari api neraka adalah rajulun, adalah seorang laki-laki. Ketika dikeluarkan dari api neraka, dia melangkah meninggalkan neraka tersebut marratan. Dia hanya melangkah mampu beberapa langkah, lalu kemudian dia pun terdiam marratan. Dia dikeluarkan dari neraka. Yang harusnya sebegitu lama dia disiksa sampai dia yang terakhir, begitu ada kesempatan keluar harusnya dia lari. Tapi ini tidak, dia tidak mampu. Dia hanya bisa melangkah beberapa langkah lalu terhenti, terdiam sejenak. Masih disambar oleh kilat jilatan api neraka. Kemudian dia melangkah kembali, sampai akhirnya sudah sedikit jauh dan dia tidak lagi terjilat jilatan api neraka. Maka dia menoleh ke belakang, karena di belakangnya adalah neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis, dia menoleh ke belakang. Setelah dia lihat neraka dan dia sudah meninggalkan neraka itu, ikhwatal iman, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia memuji Allah. Subhanalladzi, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan aku darimu. Dia tunjuk api neraka. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan dan menyelamatkanku darimu. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku sebuah karunia, yaitu Allah selamatkan dia dari api neraka. Apa katanya? Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah untukku yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun sebelumku. Padahal kawan terakhir. Lihat ikhwatul iman, dia mengira itulah karunia yang besar. Dia mengira apa? Yang tidak pernah Allah berikan lil awwalina wal akhirin, katanya. Diceritakan oleh Nabi SAW, setelah dia memuji Allah, dia selamatkan oleh Allah dari api neraka, dia puji Allah, lalu kemudian dari kejauhan diperlihatkan kepadanya sebuah pohon. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon untuk didekatkan ke pohon itu, hatta astadhilla min dhilliha wa ashrabu min ma'iha, agar aku bisa berteduh di bawah naungan pohon itu, ya, dan agar aku bisa minum dari air yang ada di dekat pohon itu. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kalau aku penuhi permintaanmu, apakah engkau meminta yang lain? Dia bilang, enggak ya Allah. Dan dia berjanji kepada Allah, dia tidak akan minta yang lain. Lalu dikatakan di dalam hadis itu oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tajawaza, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan janjinya, karena Allah tahu, ya, dia bakal melanggar janjinya ini. Lalu kemudian didekatkan oleh Allah. Dia pun berteduh di bawah pohon tersebut dan dia minum dari air pohon itu. Enggak lama setelah itu muncul lagi ada pohon yang lebih bagus, yang lebih rindang. Lupa dia dengan janjinya, dia minta kepada Allah agar didekatkan ke pohon itu yang jauh lebih rindang, jauh lebih bagus, agar dia bisa berteduh di bawah pohon itu dan minum dari air yang ada dekat pohon. Allah kembali menanyakan, kalau aku berikan kepadamu permintaanmu, apakah engkau punya permintaan yang lain? Dia bilang enggak. Dia bilang enggak. Lalu dia berjanji kepada Allah, enggak, saya tidak akan minta yang lain. Lalu kemudian ikhwatul iman didekatkan dia. Dia berteduh di situ lalu dia minum.
dan Allah sudah memaafkan janjinya tersebut. Lalu kemudian setelah dia berada di dekat pohon itu dan dia berteduh, dari kejauhan diperlihatkan kepadanya satu pohon lagi yang persis ada di depan pintu surga. Yang persis ada di depan pintu surga. Lalu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, dia pun minta kepada Allah Azza wa Jalla dan lupa dengan janjinya. Dia mengatakan, ya Allah, aku mohon ya Allah, perkenankan aku bisa berteduh di pohon itu yang dekat pintu surga itu, agar aku bisa berteduh di bawahnya dan aku minum dari airnya. Lalu kemudian kembali diingatkan oleh Allah, kalau aku penuhi, apakah engkau punya permintaan yang lain? Tidak, cukup. Singkat cerita ikhwatal iman, lalu kemudian didekatkan oleh Allah, dan ketika dia mulai dekat dengan pohon yang dekat pintu surga tadi, begitu dia dekat, dia mendengar suara penduduk surga. Dia mendengar suara penduduk surga. Maka lupa dia dengan janjinya ikhwatal iman, ya, dia lupa dengan janjinya dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa masuk ke dalam surga. Lalu sebelum itu diberi penawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Engkau mau dimasukkan ke dalam surga atau aku kembalikan ke dunia dengan segala kenikmatannya? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dia memilih. Maka di sini ikhwatal iman, di dalam hadis ini dikatakan dia pun kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau mengolok-olokku sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Ya, dia merasa Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok dia dengan penawaran. Masa dunia ditawarkan dibandingkan dengan surga? Dia mengatakan, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apakah engkau memperolokku ya Allah? Ya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kalau saya tidak salah Abdullah ibnu Mas'ud, ketika menceritakan ini dia tertawa. Lalu kemudian orang-orang bertanya, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa engkau tertawa? Karena Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, Nabi tertawa. Bahkan saking lebarnya tawa Nabi ketika menceritakan itu, hatta yura, sampai terlihat taring Nabi SAW. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu dan Nabi tertawa, para sahabat yang mendengarkan itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Lalu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dhahikar Rabb. Karena Allah begitu dia mengatakan atas ya Rabb, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala kemudian juga dhahika. Dan di sini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ad-dhahku, ya, nanti dikatakan kita mujassimah, mumattsilah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya, mengumpamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mendengarkan itu dari lelaki tersebut, maka dhahikar Rabb. Allah Subhanahu wa taala apa? Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah, apa antum ragu-ragu? Nabi yang mengatakan. Ya. Namun serangan yang belakangan ini sering kita hadapi, kita selalu dicap mujassimah. Ketika dikatakan Allah fis sama, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang mengumpamakan Allah. Prinsip dalam akidah, ya. Kenapa saya tutup pembahasan kita dengan poin ini?
Karena tadi kita berbicara rububiyah, kita berbicara uluhiyah, tidak etis kalau kita tidak lengkapi itu dengan berbicara poin asma wa sifat. Biar lengkap pelajaran akidah kita. Maka ikhwatal iman, prinsipnya dalam asma wa sifat, kita mengimani apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan prinsip baku, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seumpama dengan Allah. Yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu prinsip, Bang. Apapun yang dikatakan oleh Allah, kendati pun sama penyebutannya, turunnya Allah, bersemayamnya Allah, apapun, maka ikhwatal iman, maka yang Allah katakan itu kama yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanih. Ketika Allah melakukan itu, kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya dan tidak boleh kita pertanyakan bagaimana turunnya, tidak boleh kita pertanyakan. Tetapi harus kita imani dan yakini ikhwatal iman, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah poin yang ada di dalam ayat ini berkaitan dengan 3 macam tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma' was sifat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Tidak ada? Mencapai. Oke, tak ada. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.